teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadia. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai revolusi Tiongkok. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu revolusi Tiongkok. Revolusi Xinhai atau Xinhai Revolution yang juga diketahui sebagai Revolusi 1911 atau Revolusi China adalah sebuah gerakan revolusioner yang ingin mengubah kekuasaan dinasti menjadi pemerintahan yang lebih demokrat. Dimulai dengan pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911 dan berakhir ketika Kaisar Puyi yang merupakan kaisar terakhir Tiongkok turun tahta pada 12 Februari 1912. Kelompokan utama yang berseteru merupakan pasukan kerajaan dari dinasti Qing dengan pasukan Revolutionary Alliance Tongmenghui. Revolusi ini disebut sebagai Revolusi Xinhai sebab pada tahun 1911 merupakan tahun Xinhai dalam putaran sexagenary di kalender China. Sekarang kita mulai dari latar belakang revolusi Tiongkok. Latar belakang terjadinya revolusi Tiongkok disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab-penyebabnya yaitu: yang pertama, perlawanan atas dominasi asing. Perang Candu I dan II. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulanya diawali dengan perdagangan. Kalau Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, berbeda dengan Tiongkok, karena yang menjadi komoditas utamanya adalah opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi bangsa Inggris. Sebetulnya, mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meskipun begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjualbelikan komoditas tersebut. Akhirnya, Kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan yang tidak sehat itu. Akibat dari adanya larangan tersebut, Inggris memberikan perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut dan Inggris berhasil menguasai kota pelabuhan Hong Kong, Canton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok pun dengan terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani Perjanjian Nanking pada 1842. Tetapi ternyata perangnya tidak berhenti sampai di situ. Pada 1856 sampai 1860 terjadi kembali Perang Candu kedua antara dinasti Qing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Penyebabnya karena bangsa Barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal The Arrow milik Inggris. Untuk mengakhiri perang, muncullah perjanjian Treaty of Nanking pada Juni 1858. Invasi Jepang. Teman-teman pada tahu nggak kalau Tiongkok dan Jepang itu pernah terlibat dalam perang selama setahun? Tepatnya pada 1894 sampai 1895. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Donghak. Perlu dicatat ya, pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk. Padahal sebenarnya tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani marah besar dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan kepada dinasti Qing. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan kepada Korea, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu adalah menguasai semenanjung Korea. Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirimkan bantuan untuk Korea tanpa meminta izin kepada Jepang.
Akhirnya perang tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani Perjanjian Shimonoseki pada 19 Maret 1895. Akibatnya, Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau yang lebih dikenal sebagai Taiwan kepada Jepang. Selain itu, masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme memunculkan kaum terpelajar. Salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen. Yang kedua, perlawanan dari dalam. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Perlawanan-perlawanan ini disebabkan karena pemerintahan Manchu atau disebut dinasti Qing telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Munculnya kaum intelektual China yang ingin menjatuhkan dinasti Manchu dengan paham-paham yang bersumber dari barat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Perlawanan-perlawanan dari dalam diantaranya adalah yang pertama pemberontakan Taiping, merupakan perang saudara yang terjadi di Tiongkok berlangsung dari tahun 1850 sampai 1864. Terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenialisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Yang kedua, pemberontakan Nian, merupakan pemberontakan senjata yang terjadi pada 1853 sampai 1868. Meskipun gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek. Yang ketiga, pemberontakan Pantai, terjadi pada 1855 sampai 1873. Adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing di Yunnan Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. Yang terakhir, gerakan Boxer 1900 sampai 1901 merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang-orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Proses terjadinya Revolusi Tiongkok. Proses Revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan perang atas bangsa barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindarkan lagi. Pada 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tak berlangsung lama karena pada tahun 1916 ia meninggal dunia. Tumbangnya dinasti Manchu atau dinasti Qing pada akhir 1912 merupakan tonggak awal perubahan pola pikir rakyat China yang menjadi lebih modern dengan paham demokratis dan nasionalis yang berdampak pada pergerakan nasional rakyat China menghapus kebiasaan feodal yang berlangsung berabad-abad. Pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen.
namun hanya bertahan sampai tahun 1924. Kedudukannya digantikan Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Sayangnya, masa pemerintahannya harus menghadapi perlawanan dari Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan, sehingga pada tahun 1949, ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan. Akibatnya, paham komunis semakin berkembang, terutama di Asia. Kini, Revolusi Xinhai atau Revolusi Tiongkok diperingati sebagai Hari 10 Kembar di Taiwan. Di China Daratan, Hong Kong, dan Macau, hari yang sama diperingati sebagai perayaan Revolusi Xinhai. Banyak overseas Chinese juga merayakan hari ini, dan pada umumnya disediakan di kota China di seluruh dunia. Revolusi Tiongkok 1911 juga menandakan bahwa sistem monarki absolut yang berprinsip pada feodalisme terbukti tidak akan bertahan dan akhirnya runtuh di tangan rakyat. Negara Tiongkok modern saat ini menjadi salah satu negara yang disegani di dunia, bahkan oleh Amerika Serikat. Nah, sekian dulu ya video pembahasan mengenai Revolusi Tiongkok. Semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih telah menonton. Seluruh sumber ada di description box.